Hai, namaku Kristi dan aku berumur 17 tahun ini. Sebelumnya aku cinta untuk mengendarai sepeda cepat. Tapi karena rantai sepeda yang putus saat salah satu perjalanan ini, aku mendapat cedera tulang belakang yang parah dan menjadi tahanan dari tubuhku sendiri. Aku ingat dengan jelas bagaimana hidupku dipisahkan oleh sebelum dan sesudah dalam sekejap. Kehilangan kendali, aku berteriak dan terbang dengan sepedaku ke jalanan. Dan begitulah, aku jatuh ke kegelapan. Aku terbangun beberapa hari kemudian di rumah sakit. Seluruh tubuhku ada dalam gips dan tidak bisa bergerak. Tapi bagaimanapun aku beruntung. Walaupun kenyataannya kakiku hampir tidak menurutiku setelah cederanya. Aku memiliki orang tua yang penyayang dan mendukung, serta pacarku, Matt. Terlepas dari kecelakaan buruk ini, kita menjadi semakin dekat. Matt memberiku janjinya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkanku. Dan kita bahkan memutuskan untuk berkuliah di universitas yang sama setelah SMA. Jadi kita tidak akan pernah putus. Setelah rehabilitasinya berjalan, aku tetap menjadi seorang yang cacat yang selalu berjalan dengan tongkat. Tapi aku masih bisa untuk menghadiri sekolah. Sekarang masa depanku bergantung hanya pada sebuah percobaan ujian. Aku menunggu hasilnya dengan kegembiraan. Aku meninggalkan setengah ujiannya tak terjawab. Dan akhirnya hari ketika hasilnya diumumkan tiba. Pernahkah kamu gagal di ujian yang sangat penting? Itu sangat buruk. Ternyata karena aku absen panjang dari sekolah, aku tidak bisa mempersiapkan ujiannya dengan baik. Ini berarti bahwa di sana ada kesempatan untuk kehilangan poin pendaftaran dan membiarkan Matt kecewa. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sementara aku berkutat dengan masalah sekolahku, Matt menjadi pemain lacrosse. Di pertandingan pertamanya, aku duduk di baris pertama dan menyemangatinya paling kencang. Beberapa pria dari SMP mulai menggangguku. Dia bertanya, kenapa kamu membutuhkan barang ini? Apa kamu tua? Aku berusaha untuk tidak memperhatikan anak muda ini, dan hanya menikmati pertandingannya. Tapi dia tetap bertanya, apa barang ini bertumbuh dari dirimu? Karena aku tidak memperhatikannya, dia meraih tongkatku, dan merebutnya dari tanganku. Aku berusaha untuk mengambilnya kembali, tapi aku tidak bisa menghindari terjatuh ke bangku-bangku. Semua orang di pertandingan berpaling untuk melihatku dan berbisik halus, berusaha untuk mengetahui apa yang terjadi. Matt menghentikan permainannya dan bergegas ke arahku, sambil mengambil tongkatku dari anak muda, dan secara publik membentaknya. Dia berteriak bahwa itu akan lebih baik untuknya untuk tidak muncul lagi di sini. Sesegera aku tersadar dari kegelapan total. Mattku menaruh kepalaku di pangkuannya dan meremas tanganku. Aku melihatnya seperti dia adalah Superman sungguhan yang menyelamatkanku dari sebuah bahaya buruk. Aku tidak ingin menghabiskan semenit pun tanpa pahlawanku. Sementara Matt berlari untuk mendapatkan obat dan perban untuk mengobati lututku yang robek, aku melihat telepon yang dia tinggalkan di sebelahku. Aku tidak akan pernah memeriksa teleponnya, tapi lalu layarnya menyala dan sebuah pesan dari seorang wanita muncul. Kamu sangat keren bermain lacrosse. Apa kamu mau berjalan-jalan hari ini? Apa yang kulihat membuatku menyala? Apa Matt memiliki orang lain? Kenapa dia butuh pacar dengan tongkat ketika di sana banyak wanita cantik yang ingin berada di dekatnya? Setelah pacarku kembali dan melihat wajah kebingunganku dan teleponnya, dia memutuskan untuk menjelaskan bahwa ini hanyalah fans yang menyebalkan, dan aku tidak butuh untuk khawatir tentangnya. Setelah kita meninggalkan pertandingannya, teman kami menghampiri kami dan mengundang kami ke sebuah pesta untuk pertandingan lacrosse pertama di tahun ini. Aku dulu adalah gadis pesta, tapi kali ini pelajaranku harus diutamakan. Aku tidak bisa mengecewakan Matt, yang berarti aku harus menyiapkan untuk ujiannya. Itulah mengapa kita memutuskan untuk menolak tawarannya bersama. Karena Matt berjanji padaku bahwa dia akan membantu untuk persiapannya dan mimpi bersama kami dari pendaftarannya akan menjadi kenyataan. Tapi kita tidak berhasil untuk belajar dengan baik. Karena seseorang selalu mengganggu kami. Panggilan tanpa henti dan pesan di telepon Matt membuatku gila. Ketika Matt akhirnya mengangkat teleponnya dan menjawab panggilannya, dia langsung mulai berkemas. Dia menjelaskan padaku bahwa dia masih bagian dari timnya. Jadi dia harus berada di pestanya sekarang, dan aku bisa menghadapinya sendiri. Aku sangat sedih, dan aku mulai bertanya-tanya jika dia ingin kita untuk pergi ke universitas yang sama bersama. Aku menyalahkan diriku karena kegagalan dari latihan ujiannya. Matt telah menyerah, tapi itu hanyalah permulaannya. Beberapa minggu kemudian, Matt mengundang seluruh sekolah untuk ke pesta ulang tahunnya.
Bahkan fans menyebalkan itu datang, yang mengiriminya pesan tanpa henti. Tapi aku tidak mendapatkan perhatian dari pacarku malam itu. Semua orang bergaul di sekitarnya, memberinya selamat, memberinya hadiah, dan itu seperti aku tidak eksis sama sekali. Jadi aku memutuskan untuk mendapat perhatian dari semua orang dan mengucapkan Matt selamat ulang tahun. Jadi semua orang bisa melihat. Aku berterima kasih pada Matt dengan seluruh hatiku untuk bersama denganku di saat sulit, dan tidak meninggalkanku sendiri. Tapi sepertinya Matt tidak menghargai usahanya dan memotongku dengan sebuah candaan konyol. Itu jelas bahwa dia malu denganku. Aku merasa dipermalukan. Semua orang mentertawakanku. Tapi Matt tidak menyelamatkanku kali ini. Dia hanya berpaling dariku ke arah tamu. Aku tidak memiliki pilihan selain pulang ke rumah dalam tangis dan berusaha untuk menghapus malam itu dari memoriku. Semuanya bergerak turun, satu demi yang lainnya. Awalnya cederanya, lalu gagal ujian, dan sekarang masalah hubungan. Tidak hanya itu, karena penyakitku aku kehilangan aktivitas favoritku, bersepeda. Sekarang pacarku juga mulai malu akanku di depan teman-teman barunya. Setelah ulang tahun Matt, kita tidak berbicara tentang apa yang terjadi. Dan dia berpura-pura soal tidak ada yang terjadi. Kita berdua masih berusaha menyiapkan pendaftarannya. Tapi itu secara halus, dengan kesulitan yang besar. Matt menjadi sangat mengganggu, membentakku di setiap pertanyaan. Aku berusaha untuk melancarkan keadaan sebisaku. Tidak membuat masalah dan sejauh yang ku bisa menghadapi tugasnya sendiri. Persiapan ini adalah neraka untukku. Di sana tidak ada pertanyaan akan pelajarannya, ketika pikiranku hanya ada di masalah tentang hubunganku dengan Matt. Bagaimana itu tidak menyedihkan ketika hubungan idealmu hancur berantakan tanpa alasan. Ibuku adalah orang yang sangat perhatian. Dia menyadari bahwa aku ada dalam bad mood untuk beberapa hari. Aku menolak untuk makan dan tidak meninggalkan rumah sama sekali. Dan itu sudah cukup lama sejak Matt mengunjungi kami. Setelah dia menanyakanku apa yang terjadi, aku memberitahunya tentang kejadian di pesta ulang tahun Matt. Bagaimana dia meninggalkanku sendiri dengan pelajaran dan pergi bersenang-senang dengan temannya. Kita selalu melakukan semuanya bersama sebelumnya. Dan lalu dia menyarankan untuk mengundang Matt untuk makan malam keluarga dan mendiskusikan semuanya dalam suasana yang tenang. Mengejutkannya, Matt setuju dan datang ke rumah kami di jam yang ditentukan. Tapi ternyata dia tidak mau tinggal lama. Dia datang untuk memberitahuku bahwa dia sudah mendaftar ke universitas lain, di mana pemain lacrosse mendapatkan beasiswa besar, dan bahwa dia dan aku tidak di jalan yang sama lagi. Itu adalah pukulan untukku. Apa seluruh dunia hancur di depan mataku dan kamu hanya berdiri dan melihat? Jadi itu bagaimana hubungan sempurna kami mulai longsor. Tapi lalu aku berpikir, aku memiliki kesempatan untuk memperbaikinya, dan bahwa Matt akan merubah pikirannya. Untuk melakukan ini, aku memutuskan untuk mendatangi temannya yang sering bergaul dengannya. Matt bersenang-senang di sebuah grup fans perempuan dan ketika dia melihatku, dia melompat dan mulai berteriak tentang bagaimana dia berharap aku tidak ada di sana. Dalam desahan, aku pergi dan mulai menuruni tangga. Tapi Matt meraih tanganku dan mengaku bahwa dia tidak bisa lagi melihatku karena kecacatanku. Dalam sedetik, aku kehilangan semuanya. Dalam syok akan apa yang kudengar, aku sempoyongan ke belakang dan tidak menyadari langkahku. Tersandung dan jatuh menuruni tangga. Aku memiliki deja vu, seperti aku kembali lagi ke kegelapan yang tidak bisa dilalui. Matt tidak lagi bersamaku, tapi dokternya iya. Aku sudah berekspektasi akan hasil yang terburuk untuk diriku. Tapi dokternya memberitahuku bahwa aku memiliki kesempatan untuk meraih hidupku kembali dan melenyapkan tongkatnya. Sekarang aku harus memilih antara kesehatanku dan pergi ke universitas. Siapa yang tidak kuharapkan muncul di rumah sakit adalah pacarku. Atau mungkin mantan pacarku. Matt datang ke kamarku dengan donat favoritku dan berkata padaku bahwa dia tidak diizinkan berkuliah di universitas itu. Dia berkata dia meminta maaf untuk rasa malunya akan kecacatanku. Dan ini hanyalah sebuah ujian yang dilalui. Dan menyadari bahwa dia mencintaiku. Aku memaafkannya. Kita mulai membangun hubungan kami dan bersama tidak peduli akan apapun.
Bagaimana dengan universitas? Matt menyarankan bahwa kita pergi bersama tahun depan. Subscribe channel ini, jadi kamu tidak ketinggalan cerita baru.